Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahsimi dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses sinkronus dan asinkronus pada bahasa JavaScript, khususnya pada Node.js. Jadi, langsung saja kita mulai. Sinkronus itu apa sih? Jadi, sinkronus ialah operasi atau fungsi yang akan dijalankan pada program setelah operasi sebelumnya. Nah, maksudnya adalah proses sinkronus itu dijalankan berurutan dari awal fungsi hingga akhir. Maka dari itu namanya sinkronus. Nah, bagaimana dengan asinkronus? Tentunya, asinkronus adalah kebalikan dari sinkronus, yaitu asinkronus tidak harus menunggu operasi atau fungsi sebelumnya selesai dijalankan pada program untuk menjalankan operasi setelahnya. Nah, bagaimanakah kedua proses ini berfungsi pada JavaScript? Jadi, memang secara default atau bawaan, JavaScript itu adalah bahasa yang berurutan atau sinkronus, karena sebagian besar proses eksekusi program di JavaScript ialah sinkronus. Akan tetapi, proses asinkronus tetap ada dan tetap dijalankan, karena beberapa operasi eksekusi program memakai proses asinkronus pada JavaScript. Contohnya adalah memanggil database, melakukan request HTTP dari AJAX, ataupun membuka file. Setelah ini, saya akan memberikan contoh kode tentang proses asinkronus di JavaScript. Untuk contoh programnya, kita memiliki dua file, yaitu file contoh.txt dan juga kode.js. Nah, jadi yang ingin kita buat adalah suatu program yang dapat membaca isi dari contoh.txt ini. Misalkan untuk contoh.txt, kita tuliskan ini adalah contoh. Nah, setelah itu kita ke kode.js dan kita ketikkan kodenya. Kita akan menggunakan fs untuk membaca contoh.txt ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat dua variabel. Log ini untuk console.log dan juga ini adalah konten. Baiklah. Setelah itu kita langsung buat fungsinya yaitu fs.readFile yang akan membaca contoh.txt dan di sini kita buat fungsinya yaitu fungsi error dan juga data untuk memunculkan isi datanya. Baiklah. Di sini kita terapkan bahwa aplikasinya bila mana termuncul error akan kita lemparkan error baru yang isinya adalah misalkan file tidak tercompile. Setelah itu proses bawahnya kita tuliskan bahwa isi dari konten adalah data. Dan langsung di bawah kita konsol-logkan isi daripada konten. Nah, jadi analoginya pada program ini kita menggunakan modul fs atau file system untuk membaca isi dari contoh.txt. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah program dijalankan. Bisa kita lihat isinya adalah undefined. Lah, kenapa kok bisa undefined? Padahal harusnya muncul isinya, karena di konten harusnya ada isi dari contoh.txt. Nah, terkait masalah ini kita referensikan kembali ke definisi awal JavaScript sebagai bahasa yang sinkronus atau bahasa yang menjalankan program dari awal ke akhir. Jadi, pada program ini prosesnya itu asinkronus karena yang terjadi adalah saat compile membaca file contoh.txt, compiler tidak menunggu sampai file selesai terbaca, tetapi langsung menjalankan kode di bawahnya yaitu console log content ini. Jadi kontennya adalah undefined karena saat contoh.txt masih dibaca oleh fs, jadi langsung dijalankan saat console log content ini belum ada isinya. Jadi ketika konten sama dengan data ini sudah selesai dijalankan, compiler akan anggap semua barisan selesai. Jadi langsung ke bagian ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita harus bagaimana untuk menanggulanginya? Nah, kita dapat menggunakan 3 proses asinkronus dari Node.js, yaitu ada callback, asynchronous await atau async await, dan juga promise. Mari kita lihat contohnya. Jadi callback itu apa sih?
Callback adalah metode untuk menghandle return value operasi yang asinkronus. Nah, jadi callback ini adalah sebuah regular function ya. Jadi biasanya ini anonimus atau tidak diketahui dan ini ditaruh di argumen paling belakang dari fungsi asinkronus. Seperti fungsi biasa, callback ini juga dapat menerima parameter dan juga mengembalikan value atau nilai. Nah, berikut ini adalah contoh pengaplikasiannya. Jadi ini adalah contoh program Node.js dengan callback. Nah, pada fungsi callback ini, agar tampil output berurutan dari pertama, kedua, dan ketiga, kita membuat fungsi ketiga sebagai callback untuk fungsi kedua. Nah, mari kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya itu urut. Nah, jika tidak ada callback, output kode tidak akan menjadi berurutan karena JavaScript itu mengerjakan mana yang lebih dulu selesai. Nah, misalkan kita hapuskan untuk callbacknya seperti ini. Dan kita menjalankan fungsinya berurutan yaitu 1, 2, dan 3. Untuk fungsi dari setTimeout ini yaitu untuk mensimulasikan terjadinya proses asinkronus. Karena tanpanya proses ini tidak bisa terjadi karena proses asinkronus ini hanya sebagai testing dan juga simulasi saja. Sudah berurutan fungsi 1, 2, 3. Sekarang kita coba jalankan kembali. Kita bisa lihat bahwa hasilnya tidak berurutan. Jadinya pertama, ketiga, dan kedua. Nah, ini terjadi karena fungsi kedua ini menjadi fungsi asinkronus, jadi dia tidak menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi untuk yang kedua, kita akan membahas tentang async dan juga await. Untuk yang kedua, yaitu asynchronous await atau async await. Nah, jadi untuk fitur ini sudah sejak IS 2017 dan berfungsi untuk mempermudah menyelesaikan proses asinkronus. Nah, async sendiri itu berfungsi untuk mengubah suatu fungsi menjadi asinkronus dan untuk await itu berfungsi untuk menunda eksekusi hingga proses asinkronus selesai dijalankan. Untuk contoh programnya akan kita lihat sejenak. Baiklah, pada fungsi asinkronus ini kita ada fungsi hitung yang sudah tertera bahwa itu adalah proses asinkronus. Nah, di dalamnya juga kita memberikan promise dengan timeout selama 2 detik dan juga log sebagai console log. Nah, pada variabel result adalah suatu promise await. Nah, jadi console log result di bawahnya itu tidak akan dijalankan selama proses asinkronus di atas itu belum selesai. Sehingga kejadian yang tadi awal itu terjadi tidak akan terjadi kembali dengan ini. Nah, kita coba untuk menjalankannya. Nah, selama 2 detik baru program akan memunculkan output ini adalah async atau await. Nah, jadi untuk programnya bila mana telah terprogram seperti ini, nanti akan tetap setia dan mematuhi janjinya, yaitu promise. Nah, untuk yang ketiga, kita akan melihat secara spesifik bagaimana proses promise asinkronus yang terjadi pada Node.js. Baiklah, dan kali ini untuk promise. Jadi, promise itu apa sih? Promise tentunya artinya adalah janji, tapi secara spesifik dalam JavaScript yaitu digunakan sebagai alternative callback. Dan juga pada callback itu ada yang namanya callback hell, di mana callback itu terus-menerus dipanggil dan problemnya itu juga kode sulit dibaca dan juga penanganannya error itu menjadi sulit. Nah, itulah callback hell. Dan promise itu menjadi salah satu solusi untuk menanggulanginya. Dan promise ini berjalan sebagai proses asinkronus, sedangkan callback itu bisa asinkronus maupun sinkronus. Promise ini sebagai objek, akan tetapi callback sebagai function. Promise mengembalikan objek, akan tetapi callback itu dikirim melewati parameter. Bila mana promise itu hanya untuk satu event saja, callback bisa untuk beberapa event sekaligus. Dan juga callback itu bisa untuk menghandle sukses dan juga failure suatu program. Tapi untuk promise itu tidak bisa.
Nah, sebelum kita ke contoh kodenya, mari kita ke analogi promise, yaitu pending, fulfilled, dan juga reject. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 state atau 3 kejadian, yaitu ada state pending, dan state fulfilled, dan juga state rejected. Nah, jadi untuk state pending, pending itu menyatakan bahwa promise itu masih dilakukan atau masih menunggu hasil akhir. Nah, jadi ada dua kemungkinan setelah pending, yaitu bisa promise-nya diterima atau berhasil, jadinya fulfilled atau resolved, dan yang kedua yaitu ditolak atau di-reject. Nah, pada contoh program ini nanti, kita akan menunjukkan 3 state tersebut. Baiklah, langsung saja kita menuju ke contoh kodenya. Baiklah, di sini kita ada dua contoh program, yaitu program pertama yaitu promise yang di atas ini, dan yang di bawah ada promise juga. Nah, kita menuju promise yang di atas dahulu, jadi untuk yang di bawah kita komen dahulu sejenak. Nah, jadi untuk membuat suatu promise, kita cukup memanggil konstruktornya dengan kita membuat variabel baru, dan kita panggil konstruktornya baru yang ini log ini hanya untuk tambahan, dan kita console log promise-nya. Kita akan coba sekarang. Nah, kita bisa lihat bahwa ada type error, dan itu menandakan bahwa output dari kode itu adalah pending. Kenapa pending? Karena bila mana kita lihat, itu dia hanya memanggil promise-nya. Jadi, tidak ada proses setelahnya. Nah, karena itu, program memunculkan output seperti ini. Nah, bila mana kita lihat yang di bawah itu sudah ada program. Nah, ini kita bisa uncomment dan kita comment yang di atas. Jadi pada fungsi di atas ini kita bisa lihat bahwa ada dua state, yaitu resolve atau yang fulfill tadi, dan juga reject untuk menolak. Nah, di bawah ini kita bisa lihat bahwa ada proses lagi, then dan juga catch. Nah, ini untuk menyatakan output dari program ini, yang kemungkinan ada dua output. Bila mana kita komen untuk yang reject ini, maka hasilnya akan resolve, karena tentu resolve dipanggil, jadi semuanya berhasil. Kita bisa demonstrasikan. Nah, telah muncul output telah berjanji, seperti pada resolve ini. Nah, bila mana kita komen yang resolve dan kita uncomment yang bagian reject, nanti akan muncul error bahwa tidak berjanji. Akan kita terangkan di sini ya. Kita bisa lihat bahwa ada error tidak berjanji karena sudah tertera bahwa promise-nya akan memunculkan reject di situ. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk promise object resolve ini, bila mana terfulfilled, nanti langsung akan ke proses then di sini, yaitu instance promise-nya, dan akan memunculkan output telah berjanji. Dan juga sebaliknya, bila mana reject di sini sebagai objek dia tertera, nanti dia akan ke instance-nya yaitu catch error dan akan memunculkan errornya di sini. Jadi kurang lebih untuk yang promise seperti itu. Baiklah, sekian untuk penjelasan singkat tentang proses sinkronus dan asinkronus pada Node.js atau umumnya JavaScript. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.